Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di channel ini. Mari kita belajar bersama untuk lebih pintar dan lebih memahami materi pelajaran yang ada. Kegiatan belajar selanjutnya yaitu listrik. Nah, dengan listrik kita bisa memanfaatkan alat-alat di rumah kita. Misalnya kipas angin, AC, televisi, lampu, radio, tape, dan lain-lain. Ada dua jenis listrik. Yang pertama, listrik tidak mengalir atau elektrostatika. Yang kedua, listrik mengalir atau elektrodinamika. Listrik tidak mengalir atau elektrostatika. Muatan listrik tidak mengalir tetapi meloncat dari satu kutub ke kutub lainnya. Contoh, penggaris plastik digosok-gosokkan ke rambut akan menarik kertas-kertas kecil. Kaca digosok-gosokkan pada wall juga bisa menarik kertas kecil-kecil. Petir atau listrik alam terjadi karena muatan listrik meloncat dari awan ke awan atau awan ke bumi akibat perbedaan muatan. Ini namanya listrik tidak mengalir atau elektrostatika. Jadi petir merupakan listrik. Catatan penting, muatan listrik akan terus meloncat sampai kedua kutub seimbang. Muatan akan meloncat dengan mencari tempat yang paling dekat. Mengapa saat hujan, rintik, atau banyak petir, kamu tidak boleh berdiri di tempat lapang atau di bawah pohon? Karena menonjol, kamu menjadi tempat yang paling dekat hubungannya dengan awan daripada tanah, sehingga petir berusaha menyambarmu. Jadi kalian kalau terjadi petir, mau hujan, ada petir, lebih baik cepat-cepat pulang ke rumah. Apalagi kalau kalian di tanah lapang, ini sangat berbahaya sekali. Ya, kalau terpaksa sudah terjadi petir, Bapak sarankan untuk tiarap, ya, tiarap di tanah sehingga kamu tidak terkena petir. Arus listrik, perhatikan air terjun ini. Air mengalir dari tempat tinggi ke tempat yang lebih rendah. Semakin tinggi perbedaan ketinggian arus air mengalir, semakin deras. Semakin tinggi perbedaan ketinggian arus air mengalir, semakin deras. Listrik hanya bisa mengalir jika ada beda potensial. Aliran listrik, muatan listrik mengalir dari potensial tinggi atau yang dinamakan kutub positif ke potensial rendah atau kutub negatif melalui suatu penghantar. Aliran muatan listrik disebut arus listrik. Satuannya adalah ampere. Tulisannya ampere, dibaca ampere. Jadi aliran muatan listrik atau listrik yang mengalir itu disebut arus listrik. Perbedaan potensial disebut juga tegangan atau voltase, tulisannya voltage, dibaca voltase. Satuannya volt, jadi satuan tegangan adalah volt. Satuan arus listrik ampere. Semakin tinggi perbedaan potensial, daya listrik semakin besar. Amati gambar pada layar ini. Jalannya arus DC. Arus ada dua macam. Yang pertama arus searah atau DC. Yang kedua arus bolak-balik atau AC. Ini gambar ini adalah contoh arus DC atau searah. Penghantar atau konduktor. Arus listrik hanya bisa mengalir melalui suatu penghantar. Berdasarkan daya hantar listriknya, benda dibedakan menjadi 3 jenis,
yaitu yang pertama konduktor. Konduktor yaitu benda-benda yang mudah mengantarkan arus listrik. Contoh, logam besi, baja, perak, tembaga, kayu basah, dan lain-lain. Yang kedua, isolator. Benda-benda yang sukar mengantarkan arus listrik. Jadi isolator itu benda yang sukar atau susah atau tidak bisa mengantarkan arus listrik. Contoh, karet, plastik, kayu kering, dan lain-lain. Yang ketiga, semikonduktor. Benda ini untuk bahan transistor pada alat elektronik. Contoh, germanium dan silikon. Ini dibuat transistor. Ini bahannya semikonduktor. Cepat dan lambatnya penghantar dalam menghantarkan arus listrik disebut konduktivitas. Semakin tinggi nilai konduktivitas suatu bahan, maka semakin baik penghantar tersebut. Konduktivitas paling tinggi berturut-turut adalah yang pertama perak, tembaga, besi, kemudian wolfram. Mengapa kabel listrik dibuat dari tembaga? Mengapa pembungkus kabel listrik dibuat dari karet? Nah, tembaga itu konduktivitasnya tinggi. Kawat tembaga sangat fleksibel atau mudah ditekuk-tekuk. Ini jawaban dari pertanyaan yang pertama. Jawaban yang kedua, sebab karet adalah isolator, tidak bisa mengantarkan listrik, maka dijadikan bahan untuk pembungkus kabel listrik. Selanjutnya, listrik mengalir pada rangkaian tertutup. Saklar adalah penyambung dan pemutus rangkaian listrik. Nana bisa amati. Jadi kalau rangkaian listriknya terbuka, maka listrik tidak mengalir atau lampunya padam. Tetapi kalau rangkaian listriknya tertutup, maka lampu akan menyala, terjadi aliran listrik. Rangkaian listrik. Rangkaian listrik adalah cara pengaturan baterai atau lampu. Ada 3 jenis rangkaian listrik, yaitu yang pertama rangkaian seri, yang kedua rangkaian paralel, dan yang ketiga rangkaian campuran. Rangkaian seri apabila baterai atau lampu disusun berturutan. Ini gambar yang pertama, baterai disusun seri. Gambar yang kedua, lampu disusun seri. Rangkaian paralel apabila baterai atau lampu disusun sejajar. Yang pertama, baterai disusun paralel, gambar yang pertama yang atas. Yang gambar kedua, lampu disusun paralel. Anak-anak bisa amati gambar ini. Yang ketiga, rangkaian campuran. Apa itu rangkaian campuran? Rangkaian campuran itu terdiri dari rangkaian seri dan paralel digabung, itu menjadi rangkaian campuran. Kalian bisa amati gambar pada tampilan ini. Rangkaian lampu listrik di rumah-rumah disusun secara paralel, sebab jika satu lampu dimatikan, lampu-lampu yang lain belum tentu ikut mati. Lampu pada rangkaian paralel mempunyai nyala yang lebih terang daripada rangkaian seri. Anak-anak bisa amati ini gambar ini. Jika lampu A dimatikan, apa yang terjadi? Penghasil energi listrik disebut sumber listrik. Nah, sumber listrik ini bisa baterai atau elemen kering,
Baterai mempunyai kutub positif dan kutub negatif. Kutub positifnya adalah batang karbon, kutub negatifnya adalah seng. Sumber listrik yang kedua adalah aki atau akumulator. Kalian bisa amati ini, bagian-bagian aki ada kutub positif yang terdiri dari timbal dioksida dan kutub negatif atau timbal. Kemudian dinamo. Kalian bisa amati magnet yang ada di dalam dinamo itu berputar, ya. Kemudian ada kumparan, arus yang timbul menyalakan lampu. Jadi sepeda zaman dahulu biasanya ada dinamonya, ada lampunya. Kalau sepeda-sepeda sekarang jarang yang ada lampunya, ada dinamonya. Perubahan energi listrik. Nah, bendungan ini ada energi gerak. Lah, pada aki dan batu baterai ini ada energi kimia. Ini bisa menghasilkan energi listrik. Lah, energi listrik ini bisa dirubah menjadi energi cahaya, energi gerak, energi panas, dan lain-lain. Contoh energi listrik yang dirubah menjadi energi cahaya, contohnya pada lampu, kamera, televisi. Contoh energi listrik yang dirubah menjadi energi gerak, contohnya pada kipas angin, pada permainan kereta-keretaan. Contoh energi listrik yang dirubah menjadi energi panas, contohnya pada setrika. Nah, pada radio ini energi listrik dirubah menjadi energi bunyi. Sekring. Apa itu sekring? Sekring melindungi instalasi listrik di rumah dari bahaya kebakaran yang diakibatkan oleh hubungan pendek atau konsleting. Ini kalian bisa amati gambar sekring. Nah, itulah materi listrik pada pertemuan kali ini. Semoga dapat bermanfaat. Mohon bantuan like, subscribe, dan share apabila channel ini dirasa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.